Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa untuk mendasari renungan kita saat ini. Ya Tuhan, kebaikan-Mu menghidupkan kami, dan hanya karena kemurahan-Mu sajalah kami dimampukan untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk memilih jalan hidup yang Tuhan perkenan, dan melihat setiap perkara dari sudut pandang-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini kita terima dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 14 sampai ayat 16 dan ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, suatu ketika ada sebuah gereja besar mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR dengan mengundang seorang penginjil terkenal. KKR itu digadang-gadang akan menjadi sebuah momentum akbar, di mana banyak orang akan mengalami mujizat dan menjadi percaya. Wajar saja, penginjilnya bukan penginjil biasa. Pelayanannya sudah terbukti, bahkan sudah go internasional. Tidak tanggung-tanggung, sebuah stadion sepak bola disewa untuk menampung ribuan jiwa yang haus akan jamahan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Biasanya puluhan orang lumpuh berjalan, semua yang sakit menjadi sembuh. Tetapi kali ini tidak satu mujizat pun terjadi, dan banyak orang pulang dengan kecewa. Si penginjil itu merasa malu, terpukul, dan mempertanyakan kejadian ini kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa tidak Tuhan? Ada apa ini? Apa yang Engkau mau dariku? Dalam perenungannya, si penginjil itu lalu menyusuri lorong stadion, jalur tempat para penonton, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ratusan poster yang menampilkan wajah dan namanya yang masyhur itu. Dalam hatinya ia berkata, pantaslah ini terjadi. Orang tidak lagi mencari Tuhan. Mereka hanya mengagung-agungkan namaku dan bukan nama Tuhan. Aku pun terlalu percaya diri dan menganggap semuanya bisa berhasil karena nama besarku. Saudaraku, ketika bangsa Israel ditetapkan Tuhan sebagai hambanya, sebagai umat pilihan Tuhan, beberapa orang menjadi besar kepala. Namun Tuhan tetap setia mengingatkan mereka supaya tidak menjadi sombong, sebab semuanya dikerjakan oleh kuasa dan kemurahan Tuhan. Demikian juga dengan kita yang hidup di era serba canggih ini. Mungkin kita menganggap bahwa kita adalah makhluk pintar, sehingga segala sesuatu dapat kita kendalikan
dapat kita atur sedemikian rupa, seakan dunia ada dalam genggaman kita. Kita lupa bahwa kita hanyalah debu tanah yang oleh kebaikan Tuhan kita dimampukan mengerjakan banyak hal. Kita lupa bahwa kita hanyalah partikel kecil dalam semesta yang maha luas ini. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Badan Antariksa Dunia, bola bumi disejajarkan dan diperbandingkan ukurannya dengan beberapa planet serta bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Hasilnya sungguh mencengangkan, karena bola bumi hanya sebuah titik dari bintang terbesar bernama Antares. Ibarat sebutir pasir dengan sebuah bola basket. Bahkan untuk mengelilingi bintang itu dengan pesawat dibutuhkan waktu 1000 tahun lamanya, hanya untuk 1 kali putaran. Saudara-saudaraku, masihkah kita berpikir bahwa kita adalah pusat dari semesta ini? Masihkah kita berpikir bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan? Alangkah baiknya jika kita kembali mengingat sang padi yang tertunduk semakin rendah, karena Tuhan sendiri yang mengisinya dengan kebaikan untuk menghidupkan banyak makhluk. Ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya.